tentang 3 syarat keberuntungan. Hadirin yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang Maha Perkasa, Kuasa yang menciptakan alam semesta dengan tanda-tanda keesaannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menghabiskan seluruh masa hidupnya untuk kepentingan umat, berbeda dengan pemimpin-pemimpin zaman sekarang yang memperdaya umat untuk kepentingan pribadi. Sungguh tidak heran jika beliau sangat dicintai oleh umatnya, bahkan rela mengorbankan semua yang dimilikinya demi memenuhi perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falladzina amanu wa azzaruhu wa nasruhu wattaba'un nural ladzi ma'ahu ulaika humul muflihun." Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi, memuliakannya, menolongnya, serta mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, maka orang-orang tersebut termasuk golongan yang mendapatkan keberuntungan atau kemenangan. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Hadirin yang berbahagia, Allah telah memberikan 3 persyaratan yang harus dilakukan jika kita ingin mendapatkan keuntungan dan kemenangan. Persyaratan tersebut sudah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashallah." Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, menyebut nama Tuhannya, kemudian melaksanakan sholat. Quran Surat Al-A'la ayat 14-15. Syarat pertama yaitu kita harus mau membersihkan tubuh dan jiwa kita. Kita harus menyikat gigi, membersihkan rambut, mandi. Begitu pula pakaian yang kita pakai harus bersih dan rumah yang kita tempati harus disapu dan dibersihkan. Sebagaimana sabda Rasulullah, "An-nazafatu minal iman." Kebersihan itu sebagian dari iman. Maksud dari hadis tersebut adalah iman seseorang itu tidak bisa terlepas dari kebersihannya. Kotor merupakan bukti bahwa kita belum sempurna. Iman menuntut agar selalu menjaga kebersihan dalam segala hal. Sesuatu yang dimakan harus bersih, artinya tidak terdiri dari barang haram. Hatinya bersih dari sifat kufur dan syirik, dengki dan sombong. Syarat kedua, kita itu harus selalu mengingat dan menyebut nama Allah. Zikir kepada Allah ini berbeda dengan ibadah lainnya. Sholat hanya diwajibkan 5 kali sehari, zakat hanya diwajibkan 1 kali satu. Zakat diberikan 1 tahun sekali, puasa hanya dilakukan sebulan dalam setiap tahunnya, haji hanya sekali seumur hidup. Akan tetapi, zikir diwajibkan tiada batas waktu, dimanapun dan kapanpun kita dituntut untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah dimanapun berada bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebagian orang ada yang mengingat Allah pada saat ramai dan lupa ketika sepi. Sholat ditinggalkan, kebohongan dikerjakan. Sebagian lagi mengingat Allah pada saat sepi, tetapi ketika di tempat keramaian meniru teman yang tidak melakukan sholat, ikut-ikutan minum arak, serta suka pergi ke tempat lokalitas. Agar kita semua selalu ingat kepada Allah, baik dalam keadaan sepi maupun ramai. Memerlukan latihan-latihan atau riyadhah. Selesai melaksanakan sholat, jangan terburu untuk berdiri. Kita duduk dengan tenang, membaca istighfar 33 kali, Subhanallah 30 kali, Alhamdulillah 30 kali, La ilaha illallah 30 kali, Allahu Akbar 30 kali. Kemudian ditutup dengan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika hal tersebut kita baca secara rutin setelah melakukan sholat, maka hal tersebut dapat dinamakan wirid. Kemudian, jika kita melakukan sesuatu pekerjaan, kita itu harus mengawali dengan membaca basmalah dan hamdalah di akhir pekerjaan. Kesimpulannya, kita harus menghafalkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti doa sebelum makan, doa hendak ke kamar mandi, doa sebelum tidur dan sesudah tidur, doa ketika untuk bepergian, doa untuk ke masjid, dan lain sebagainya.
Syarat yang ketiga, kita itu harus rajin dan tekun dalam melaksanakan sholat, karena sholat merupakan raja dari segala ibadah. Siapa saja yang sempurna sholatnya, sempurna pula agamanya, dan sebaliknya, siapa saja yang suka melupakan sholat, agama orang itu patut dipertanyakan. Sahabat Umar bin Khattab tidak mau menyerahkan urusan atau amanat kecuali pada orang yang sempurna sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholatam fama tarukaha faqad kafar." Perjanjian antara aku dengan mereka adalah sholat. Siapa saja yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya mereka telah kafir. Oleh karena itu, mari kita selalu menjaga sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada kita semua. Kita jalankan dengan khusyuk, dengan tawadhu, kita penuhi semua syarat dan rukunnya, dan dalam keadaan bagaimanapun tidak alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Hadirin yang berbahagia, begitulah persyaratan yang harus kita kerjakan jika kita menginginkan keberuntungan dan kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Di sini saya tegaskan lagi bahwa 3 syarat itu hanyalah sebagai fundamen untuk mencapai kesuksesan. Jika kita rajin dan giat berusaha serta didasari dengan 3 syarat tersebut, insya Allah kita bakal dapat diperoleh dengan kesuksesan. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk golongan orang-orang yang bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Karena apabila kita semangat untuk beribadah, hasil tersebut akan timbul di akhirat, bakal tenang di alam kubur. Apabila timbul di dunia, kita bakal tenang, sehat, dijauhi oleh musuh, dijauhi oleh penyakit, dan dijauhi oleh sesuatu yang menyangkut kejahatan. Jadi mari kita memperoleh apabila kalian ingin memperoleh 3 kesuksesan tersebut, kalian harus mengikuti langkah-langkah yang sudah saya berikan. Insya Allah kalian akan menjadi orang yang sukses. Jangan lupa berzikir, jangan lupa sholat, jangan lupa membaca doa, jangan lupa melakukan sholat sunnah, jangan lupa menjaga iman. Kita harus bersih, pakaian kita harus bersih, dan tempat yang kita pakai harus bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.